Pernahkah Anda merasa bahwa diam Anda justru membuat orang lain semakin takut? Bahwa tanpa satu kata pun, Anda mampu menghentikan semua serangan dan kebohongan yang mereka lemparkan? Hari ini, kita akan menyelami kekuatan diam yang sesungguhnya. Bukan sekadar hening, tapi sebuah energi luar biasa yang mampu melindungi, menguatkan, dan menaklukkan segala musuh yang mencoba menjatuhkan Anda. Jangan lewatkan perjalanan ini, karena setiap detik dari cerita ini akan mengubah cara Anda memandang kekuatan sejati dalam diri Anda. Bab 1, diam adalah bahasa yang tak perlu penjelasan. Kadang kita lupa bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua luka harus ditunjukkan, dan tidak semua kebenaran perlu dibela dengan suara yang keras. Karena seringkali, diam justru berbicara lebih dalam daripada kata-kata. Diam adalah bahasa jiwa yang telah dewasa. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tahu bahwa dalam ketenangan ada kekuatan yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya hidup dalam kebisingan. Musuh-musuh Anda tidak mengerti bagaimana Anda bisa begitu tenang. Mereka terbiasa melihat orang bereaksi, mereka terbiasa menekan dan kemudian melihat hasilnya. Tapi saat Anda memilih untuk diam, mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus menyerang dari sisi mana, karena tidak ada ruang untuk masuk. Anda tidak memberi mereka bahan, tidak memberi mereka celah, dan dari situlah ketakutan mereka mulai muncul. Saat Anda tidak membalas, Anda bukan berarti tidak tahu. Anda tahu lebih dari yang mereka kira, tapi Anda memilih untuk tidak mengotori kebijaksanaan Anda hanya demi membalas sesuatu yang tidak layak. Anda memilih untuk menjaga batin Anda tetap jernih, sementara mereka sibuk menciptakan kekacauan yang hanya kembali kepada diri mereka sendiri. Anda tidak bermain di medan yang sama, dan itu mengganggu mereka. Diam Anda membuat mereka menebak-nebak. Apakah dia marah? Apakah dia tahu apa yang aku lakukan? Apakah dia akan membalas? Semua pertanyaan itu berputar dalam kepala mereka, siang dan malam. Dan semakin lama Anda diam, semakin besar ketakutan yang tumbuh dalam diri mereka. Karena mereka tidak tahu, dan ketidaktahuan adalah tanah subur bagi rasa takut yang tidak bisa mereka kendalikan. Di balik kebisuan Anda, ada dunia yang sedang Anda bangun. Sebuah ruang batin yang tidak ingin dicampuri oleh kebisingan mereka lagi. Anda sedang menyusun kembali diri Anda, menjahit luka tanpa harus menunjukkan darahnya. Anda sedang naik kelas. Dan ketika seseorang naik kelas dalam diam, itu bukan hanya menggetarkan musuhnya, tapi juga membuat semesta membuka jalan baru yang lebih tinggi. Bab 2, ketika Anda tidak bereaksi, mereka panik. Ada orang-orang yang tidak hidup dari keheningan, tapi dari reaksi. Mereka menyulut api, bukan untuk membakar Anda secara langsung, tapi untuk melihat Anda terbakar dengan sendirinya. Mereka menunggu emosi Anda meledak. Mereka berharap Anda marah, kecewa, atau terjatuh karena tekanan yang mereka buat. Tapi saat Anda tidak bereaksi, saat Anda memilih untuk tenang, mereka mulai panik. Karena rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan. Anda tidak memberi mereka bahan bakar. Anda memadamkan api itu hanya dengan diam. Dalam dunia manipulasi, reaksi adalah hadiah. Dan saat Anda tidak memberi hadiah itu, mereka merasa kehilangan kekuatan. Karena bagi mereka, kekuasaan bukan soal kebenaran, tapi soal kontrol. Mereka ingin mengontrol emosi Anda, keputusan Anda, bahkan pikiran Anda. Tapi saat Anda memilih diam, Anda mengambil kembali kendali. Anda menutup pintu, Anda mengunci gerbang, dan Anda berdiri dalam keteguhan yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah dia tahu apa yang aku lakukan? Apakah dia sedang menyusun rencana balasan? Ataukah dia benar-benar sudah tidak peduli? Semua pertanyaan itu muncul karena Anda tidak memberi mereka satupun jawaban. Dan dari situlah kegelisahan mereka tumbuh. Ketika mereka tidak bisa membaca Anda, mereka mulai membaca diri mereka sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Karena di sanalah rasa bersalah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Anda bukan lagi target. Anda bukan lagi pion dalam permainan mereka. Anda telah naik dari papan permainan itu dan memilih untuk tidak ikut serta lagi. Dan karena itulah mereka merasa kehilangan, bukan karena Anda pergi,
tapi karena mereka tidak bisa memanggil Anda kembali. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan jebakan emosi, dan tidak dengan manipulasi yang dulu pernah berhasil. Saat Anda tidak bereaksi, Anda sedang menunjukkan pada mereka bahwa dunia batin Anda tidak bisa diganggu lagi. Bahwa ketenangan Anda bukan kebetulan, tapi hasil dari perjalanan panjang melawan luka dan trauma. Dan musuh Anda tahu, orang yang sudah sembuh, yang sudah berdamai, yang sudah menemukan dirinya sendiri, adalah orang yang tidak lagi bisa dijatuhkan. Karena tidak ada yang lebih mengerikan bagi mereka, selain seseorang yang sudah tidak bisa digoyangkan dari dalam. Bab 3, saat Anda diam, mereka menyiksa diri mereka sendiri. Diam Anda bukan hanya membuat mereka bingung, tapi juga menyiksa mereka secara perlahan dari dalam. Karena manusia yang telah menyakiti orang lain, biasanya tidak takut pada reaksi orang itu. Mereka takut pada ketidakpastian. Dan saat Anda memilih untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, dan tidak menghadiri panggung drama mereka, yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri. Mereka terpaksa menatap bayang-bayang kesalahan mereka tanpa bisa mengalihkan pandangan. Anda tidak menampar mereka dengan kata-kata. Anda membiarkan mereka menampar dirinya sendiri dengan rasa bersalah yang terus memantul dari keheningan Anda. Anda tidak meneriaki mereka dengan emosi, tapi justru karena itulah suara hati mereka sendiri menjadi lebih keras dari apapun yang bisa Anda katakan. Diam Anda menelanjangi hati nurani mereka, dan itu adalah penghakiman paling sunyi sekaligus paling menyakitkan. Mereka mulai mengulang kejadian-kejadian di kepala mereka. Mereka mencoba mengingat bagaimana cara mereka memperlakukan Anda. Mereka menelusuri kata-kata yang dulu mereka ucapkan dengan ringan, tapi kini terdengar tajam di telinga mereka sendiri. Dan mereka mulai sadar bahwa mungkin kali ini mereka telah mendorong seseorang yang sebenarnya hanya ingin damai, pergi terlalu jauh. Saat Anda diam, Anda memberi mereka ruang untuk mendengarkan sesuatu yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Hati mereka sendiri. Dan bagi jiwa yang belum matang, itu adalah pengalaman yang menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menyalahkan Anda. Tidak bisa memutar balik cerita, tidak bisa memelintir kebenaran. Yang ada hanya satu pertanyaan menyakitkan. Apa yang sudah aku lakukan pada seseorang yang tulus? Itulah sebabnya diam Anda sangat mengerikan. Bukan karena Anda menjadi jahat, tapi karena Anda memilih untuk tidak menjadi bagian dari kehancuran mereka dan membiarkan mereka menghadapi dirinya sendiri. Sebab kadang, siksaan batin yang datang dari kesadaran jauh lebih menusuk daripada 1000 kata-kata balasan. Bab 4, diam Anda menghapus kendali mereka. Orang-orang yang merasa memiliki kuasa atas Anda biasanya tidak takut pada kemarahan Anda. Mereka tidak takut pada debat. Bahkan kadang mereka menikmati pertengkaran karena setiap reaksi Anda memberi mereka rasa penting. Tapi ketika Anda memilih diam, semua itu lenyap. Mereka tidak lagi tahu harus memegang kendali dari sisi mana. Karena kini Anda tidak memberi apapun, tidak emosi, tidak perhatian, tidak balasan. Dan itulah yang paling membuat mereka panik. Saat Anda berhenti menjelaskan diri, mereka kehilangan narasi. Saat Anda berhenti membela diri, mereka kehilangan arah. Ketika Anda tidak lagi hadir untuk meluruskan cerita, satu-satunya yang tersisa adalah kebohongan mereka sendiri. Dan seperti cermin yang retak, semua itu mulai memperlihatkan keburukan mereka secara utuh. Tanpa filter, tanpa penyangkalan, tanpa topeng. Mereka terbiasa menggunakan rasa bersalah untuk mengikat Anda. Terbiasa membuat Anda merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Tapi sekarang, tali itu sudah putus. Anda sadar bahwa tidak semua rasa bersalah pantas dipikul. Tidak semua konflik harus Anda rawat. Dan saat Anda berdiri dalam kesadaran itu, Anda melepaskan cengkeraman yang selama ini tak terlihat. Cengkeraman yang membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa memainkan Anda kapan saja. Diam Anda adalah bentuk penolakan yang paling anggun. Anda tidak membalas dengan dendam. Anda tidak mencaci. Anda tidak membuktikan apapun. Tapi justru karena itu, keputusan Anda terasa mutlak. Tak bisa dinegosiasi, tak bisa diputarbalikkan. Dan mereka yang dulu merasa memiliki Anda,
kini merasa ditinggalkan tanpa tahu bagaimana cara kembali. Sebab ketika seseorang tidak lagi berusaha menjelaskan, itu artinya mereka sudah melepaskan seluruh bentuk pengakuan dari luar. Mereka tidak lagi butuh dimengerti, mereka tidak lagi butuh dipercaya. Mereka hanya ingin tenang, dan seseorang yang mencari ketenangan adalah seseorang yang telah menemukan kekuatan sejati. Sebuah kekuatan yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Bab 5. Diam Anda mengungkap siapa mereka sebenarnya. Kadang Anda tidak perlu membuka aib siapapun. Anda hanya perlu diam, dan waktu akan membuka semuanya. Karena ketika Anda memilih untuk tidak ikut campur dalam permainan mereka lagi, mereka mulai menunjukkan wajah aslinya. Mereka tidak tahu harus menyalahkan siapa, maka mereka mulai saling serang. Mereka tidak tahu harus menjatuhkan siapa, maka mereka mulai saling menjatuhkan. Dan tanpa Anda sadari, diam Anda menjadi cermin yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang berdiri di balik semua kepalsuan itu. Ketika Anda tak lagi memberi mereka energi, topeng yang mereka kenakan mulai retak. Mereka terbiasa tampil sebagai korban di depan orang lain, tapi kini tak ada lawan untuk dijadikan musuh bersama. Mereka terbiasa menuduh Anda ini itu, tapi kini Anda tidak ada untuk membantahnya. Dan karena itu, mereka mulai kebingungan. Kebohongan tidak bisa bertahan di dalam ruang hampa, dan Anda telah mengosongkan ruangan itu dengan diam Anda. Diam Anda tidak membela siapapun, tapi juga tidak menyudutkan siapapun. Justru karena itulah kebenaran muncul secara alami. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka melihat bagaimana Anda tetap tenang, bagaimana Anda tidak menyerang balik. Dan di sanalah hati nurani mulai bekerja. Karena dalam keheningan Anda, orang bisa melihat kontras yang jelas. Siapa yang terus ribut, dan siapa yang tetap tenang meskipun disakiti. Musuh Anda mungkin dulu berpikir bahwa dengan menjatuhkan Anda mereka akan terlihat lebih tinggi. Tapi nyatanya, saat Anda diam, semua mata justru berbalik mengamati mereka. Kata-kata mereka jadi terdengar kosong. Drama mereka terlihat dibuat-buat. Dan tanpa Anda harus menyentuh satu jari pun, karakter sejati mereka keluar dengan sendirinya. Karena panggung sudah terlalu sunyi untuk mereka mainkan peran palsu. Diam adalah senjata yang tidak meninggalkan bekas luka fisik, tapi meninggalkan goresan kesadaran yang sangat dalam. Bukan pada Anda, tapi pada mereka. Karena Anda telah memutuskan untuk berhenti bertarung dengan kebisingan. Anda memilih berada di atas. Dan dari ketinggian itulah, Anda bisa melihat segalanya lebih jelas tanpa perlu ikut tenggelam dalam lumpur. Dan justru dari tempat itu, Anda menyaksikan semuanya terbongkar. Satu persatu, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Bab 6. Diam Anda adalah penolakan terbesar. Dalam dunia yang penuh ego, di mana orang saling bersuara keras demi didengar, memilih diam adalah tindakan paling radikal. Ini bukan tentang lemah, ini bukan tentang pasrah. Ini adalah bentuk penolakan paling tegas terhadap energi rendah yang mencoba menyeret Anda turun. Ketika Anda tidak menanggapi, tidak membalas, tidak membela diri, itu adalah cara Anda berkata, "Aku tidak lagi ingin bermain di medan ini." Dan itu, bagi mereka yang terbiasa mendominasi, adalah pukulan telak yang sangat menyakitkan. Penolakan lewat diam lebih menyiksa daripada ribuan kata, karena tidak ada celah untuk melawan. Tidak ada ruang untuk membalas. Mereka terbiasa memancing reaksi agar tetap relevan dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda memilih untuk mengabaikan mereka sepenuhnya, seluruh eksistensi mereka di hadapan Anda menjadi tidak berarti. Dan bagi orang yang egonya besar, kehilangan relevansi terasa seperti kehilangan kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Mereka mulai berpikir ulang tentang segala hal. Mengapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak menjawab? Apa aku tidak sepenting itu lagi baginya? Dan jawabannya adalah, ya, Anda telah menyadari harga diri Anda. Anda telah menyadari bahwa keheningan adalah tempat terbaik untuk merawat jiwa. Anda tidak lagi membutuhkan drama untuk merasa hidup. Anda hanya butuh kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Diam Anda adalah sinyal bahwa Anda telah selesai. Selesai menjelaskan, selesai membenarkan diri,
selesai menunggu pengakuan dari mereka yang tidak pernah benar-benar ingin memahami. Dan saat seseorang benar-benar selesai, tidak ada cara untuk memaksanya kembali. Tidak dengan permintaan maaf palsu, tidak dengan bujuk rayu, tidak juga dengan tekanan. Karena Anda telah memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dan menutup pintu yang pernah Anda biarkan terbuka terlalu lama. Dalam hidup, tidak semua penolakan perlu terucap. Ada yang cukup ditunjukkan lewat keheningan yang utuh. Keheningan yang tidak berisi dendam, tapi berisi keputusan. Dan musuh-musuh Anda tahu bahwa saat Anda diam, Anda sedang menyatakan satu hal yang mereka paling takutkan. Anda sudah selesai dengan mereka sepenuhnya, tanpa kebencian, tapi juga tanpa pintu kembali. Bab 7, diam Anda menyadarkan banyak orang. Tanpa Anda sadari, diam Anda telah menjadi cahaya. Bukan hanya bagi Anda sendiri, tapi bagi orang-orang yang mengamati Anda dari kejauhan. Mereka yang juga pernah terluka, yang juga pernah direndahkan, yang selama ini merasa sendirian dalam diamnya. Kini menemukan kekuatan baru hanya dengan melihat bagaimana Anda berdiri tanpa suara. Diam Anda menginspirasi, karena keteguhan Anda adalah bukti bahwa keheningan bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kendali diri. Ada orang-orang yang pernah mempercayai kebohongan tentang Anda. Mereka dulu melihat Anda dari cerita orang lain. Mereka ikut menilai tanpa benar-benar mengenal. Tapi ketika Anda memilih untuk tidak membalas, tidak membela diri, dan hanya melanjutkan hidup dengan tenang, hati mereka mulai terusik. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang difitnah begitu justru memilih untuk tidak membalas? Dan disitulah benih kesadaran mulai tumbuh. Keheningan Anda membungkam gosip. Bukan karena Anda membantahnya, tapi karena Anda tidak membiarkannya menyentuh nilai diri Anda. Orang-orang yang awalnya ragu, mulai menyadari siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang bermain sandiwara. Mereka melihat bagaimana Anda tetap tenang saat dihancurkan, tetap rendah hati saat ditinggalkan, tetap anggun meskipun dijatuhkan. Dan di mata yang jernih, kebenaran perlahan mulai terlihat. Tanpa Anda bicara sepatah kata pun, banyak orang belajar dari sikap Anda. Mereka belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua pertempuran harus diladeni. Kadang kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mundur, tanpa merasa kalah, pada kemampuan untuk memilih damai, meskipun punya alasan kuat untuk membalas. Dan dari sanalah Anda menjadi mercusuar yang diam, tapi menunjukkan arah bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tenggelam. Anda mungkin tidak tahu seberapa besar pengaruh keheningan Anda, tapi percayalah, dalam dunia yang bising dan saling menyalahkan, sikap Anda adalah perlawanan paling agung. Bukan untuk membuktikan siapa Anda, tapi untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap utuh, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan dalam sunyi Anda, orang-orang mulai bangun. Karena kadang, satu jiwa yang memilih diam dengan sadar, bisa mengguncang seluruh sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Bab 8. Diam Anda membuat mereka tak lagi bisa menyentuh Anda. Mereka bisa menyerang Anda dengan kata-kata. Mereka bisa menjatuhkan nama Anda. Mereka bisa memutarbalikkan cerita tentang Anda kemana-mana. Tapi ketika Anda memilih diam, ada satu hal yang tak lagi bisa mereka lakukan. Menyentuh batin Anda. Karena seseorang yang telah memilih diam adalah seseorang yang telah menutup akses terhadap seluruh pengaruh luar. Anda tidak lagi mengizinkan mereka masuk. Dan dari titik itu, Anda mulai menjadi tak tersentuh. Apapun yang mereka lakukan setelah itu, tak lagi menyentuh dasar hati Anda. Anda sudah tidak berada di medan yang sama, tidak hidup dalam frekuensi yang sama, tidak lagi bermain dalam lingkaran yang sama. Ketika Anda memilih diam, Anda naik level. Dan seperti seorang petarung yang naik ke tempat yang lebih tinggi, serangan mereka kini tidak lagi menjangkau Anda. Anda tidak menghindar, Anda hanya tidak ada di sana lagi. Diam Anda adalah bentuk proteksi spiritual. Anda tidak hanya menjauh secara fisik, tapi Anda juga melepaskan ikatan emosi yang dulu membuat mereka bisa memengaruhi Anda. Mereka bisa bicara apa saja, tapi hati Anda sudah tidak terikat. Mereka bisa mencoba menarik Anda kembali, tapi jiwa Anda sudah belajar bahwa tidak semua hubungan perlu diselamatkan dan tidak semua koneksi pantas dipertahankan.
Ada ketenangan luar biasa yang lahir ketika Anda benar-benar tak lagi bereaksi. Bukan karena Anda tidak peduli, tapi karena Anda sudah memilih untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang berbeda. Dengan tidak membiarkan siapapun yang merendahkan Anda memiliki kekuasaan lagi atas pikiran dan perasaan Anda. Dan ketika Anda hidup dalam kesadaran itu, Anda menjadi seperti udara. Mereka bisa mencoba, menangkap, mencengkeram, atau mengikat Anda. Tapi mereka akan selalu gagal. Sebab dalam diam Anda ada kebebasan. Dalam diam Anda ada kekebalan. Anda bukan lagi versi lama dari diri Anda yang mudah terpancing. Anda bukan lagi jiwa yang mencari validasi dari luar. Anda kini berdiri dalam cahaya batin yang tidak bisa dipadamkan oleh hinaan, gosip, atau drama apapun. Dan di titik ini mereka sadar, Anda bukan hanya tidak bisa dilukai lagi, Anda bahkan tak bisa disentuh. Bab 9, diam Anda adalah doa yang paling tegas. Tidak semua doa perlu suara, tidak semua permohonan perlu kata-kata. Ada doa yang lahir dari diam, dari keheningan yang mendalam, dari jiwa yang telah lelah bicara kepada manusia dan memilih bicara hanya kepada semesta. Dan diam Anda yang mungkin terlihat seperti sikap pasif bagi dunia luar, sebenarnya adalah bentuk doa paling tajam. Doa untuk perlindungan, doa untuk kedamaian, doa untuk dilepaskan dari semua yang tidak lagi sejajar dengan pertumbuhan Anda. Saat Anda diam, Anda tidak sedang menyerah. Anda sedang mempercayakan segalanya kepada kekuatan yang lebih besar. Anda tidak lagi menyusun kata-kata untuk membela diri. Karena Anda tahu, jika kebenaran tinggal di dalam Anda, maka kebenaran itu akan menjaga Anda, bahkan saat Anda tidak berkata apa-apa. Dan keyakinan seperti ini hanya muncul dari jiwa-jiwa yang telah ditempa. Yang tahu bahwa membalas kadang hanya memperpanjang rantai luka, tapi diam bisa menyudahi semuanya dengan keanggunan. Diam Anda adalah bentuk pengembalian kuasa. Anda menyerahkan semua yang tidak bisa Anda kontrol kepada Dia yang tak pernah tidur. Anda tidak lagi ingin membalas. Anda tidak lagi menunggu keadilan versi dunia. Anda hanya ingin tenang. Dan dari tempat itu, tempat yang hening, tapi dalam, Anda memancarkan kekuatan spiritual yang tidak bisa disentuh oleh permainan rendah mereka. Musuh-musuh Anda mungkin menertawakan diam Anda, tapi di balik layar mereka gelisah. Karena mereka tahu Anda tidak lagi bicara kepada mereka. Anda bicara langsung kepada Tuhan. Anda tidak lagi sibuk menjelaskan kepada dunia. Anda sibuk menyelaraskan hati Anda dengan langit. Dan tak ada yang lebih membuat mereka gentar selain saat Anda memilih berdiam diri, namun hati Anda berdetak satu irama dengan kekuatan yang lebih tinggi. Diam Anda adalah doa yang tidak hanya memutus lingkaran luka, tapi juga membentuk pelindung tak terlihat di sekitar jiwa Anda. Ia memisahkan Anda dari energi kotor. Ia memurnikan langkah Anda. Dan perlahan, hidup Anda mulai tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena Anda tidak lagi melawan dengan tangan kosong, melainkan dengan cahaya yang tak terlihat. Dan itu, bagi siapapun yang pernah melukai Anda, adalah hal yang paling menakutkan. Karena diam Anda didengar oleh surga. Bab 10, diam Anda adalah kemenangan terbesar. Dalam dunia yang penuh kebisingan, di mana setiap kata kadang menjadi senjata, memilih diam bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa Anda raih. Karena dengan diam, Anda menolak untuk terjebak dalam pertarungan yang sia-sia. Anda menunjukkan kepada musuh-musuh Anda bahwa Anda memiliki kendali penuh atas diri sendiri, bahwa Anda lebih besar dari kebencian, lebih kuat dari hinaan, dan lebih bijaksana dari amarah yang membara. Diam Anda bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan spiritual yang telah matang. Saat Anda memilih untuk tidak membalas, Anda mematahkan rantai negatif yang ingin mereka ciptakan. Anda mengajarkan kepada dunia bahwa bukan suara paling keras yang menang, melainkan jiwa paling tenang yang bertahan. Anda menjadi bukti hidup bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, bukan dari pengaruh luar yang sementara dan rapuh. Musuh Anda mungkin berharap diam Anda adalah kelemahan yang bisa mereka eksploitasi. Tapi diam Anda justru membuat mereka kehilangan pijakan. Ketika Anda tidak bereaksi, mereka kehilangan bahan bakar untuk terus membakar api kebencian mereka sendiri.
Dan pada akhirnya, yang tersisa hanya kehampaan. Sebuah kehampaan yang Anda isi dengan kedamaian, dengan keyakinan, dan dengan harapan yang tidak bisa digoyahkan. Jalan diam memang penuh kesabaran dan pengorbanan, tapi di balik setiap langkah tenang ada kemenangan yang tak terlihat oleh mata. Kemenangan atas diri sendiri, kemenangan atas masa lalu yang menyakitkan, kemenangan atas keinginan untuk membalas yang hanya akan mengikat Anda pada energi negatif. Dan ketika Anda menyadari hal itu, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi pemilik takdir Anda sendiri. Biarlah dunia terus berbicara. Biarlah musuh-musuh Anda terus berusaha menjatuhkan Anda. Karena dalam diam Anda telah menemukan satu hal yang tidak bisa mereka rampas. Kedamaian batin yang tidak tergoyahkan. Dan pada akhirnya, itu adalah kemenangan terbesar. Kemenangan yang membebaskan Anda, menguatkan Anda, dan menjadikan Anda pribadi yang tak tergoyahkan, bahkan oleh kata-kata yang paling tajam sekalipun. Ingatlah, kekuatan terbesar bukanlah suara paling keras, tapi diam yang penuh arti. Ketika Anda memilih diam, Anda memilih kedamaian yang tak tergoyahkan, Anda membangun benteng batin yang kokoh, dan menunjukkan bahwa sejatinya, diam Anda adalah kemenangan yang paling mengerikan bagi siapapun yang mencoba menjatuhkan Anda. Teruslah berdiri dalam keheningan itu, karena di sanalah kekuatan sejati Anda bersemayam.